untuk persiapan nanti recognition yang besar. Karena sebelum pandemi ini kita pernah adakan recognition itu kurang lebih 200 orang di Hotel Jazz ya. Ya, Hotel Jazz kalau nggak salah penyerahan motor dan Questan. Saya dengar Quest di jalan Marta ya. Oke, itu baru awal. Nanti tahun depan kita rencananya kalau bisa nanti penyerahan 5 sepeda motor ya plus mobil, gimana GWK terlalu banyak nanti nggak bisa datang sebanyak itu nanti. Ya mungkin target kita 500 orang. Kenapa? Karena ada Pak Alit yang punya relasi cukup luas, ada Bu Nilu juga, ada Bu Evi, ya, Pak Tata, ada Anda semuanya sini semua. Saya yakin pasti akan lebih heboh. Setuju? Ya. Nah, kita harapkan recognition ini adalah awal daripada penghargaan kepada Anda sebagai prestasi apa yang Anda sudah lakukan. Oke? Nah, saya sangat yakin kerja keras seseorang disertai dengan kerja cerdas. Oke? Anda kalau mau sukses tidak cukup hanya kerja keras. Kalau ada orang mengatakan kerja keras sukses, tukang becak lebih sukses dari kita. Dia kerjanya lebih keras, kita tidur dia masih menjot. Betul? Tapi dia hanya gunakan otot. Kalau kita mau sukses, kita harus kerja keras dan kerja cerdas. Ya, menggunakan strategi. Istilahnya bukan cari satu-satu, tapi bukan lagi mengair, tapi menjalan. Oke? Nah, saya sangat yakin sekali. Kenapa? Karena Blesti kita sudah dikenal. Oke? Ya, Blesti kita sudah dikenal masyarakat. Tinggal bagaimana kita meyakinkan bahwa orang yang mengenalnya dia sudah coba belum? Kalau dia sudah coba, dia sudah pakai belum? Rutin. Ya. Oleh sebab itu kita kerjasama dengan Radio Global untuk membranding nama Blesti. Kenapa? Ada orang mengatakan gini, the good products and the good brand will impact more people. Bisnis yang terbaik dan langgeng adalah produknya bagus dan brandnya bagus. Betul? Ya. Nah, di Cakap kita sudah membuat brand yang bagus, Blesti. Ya. Nanti akan ditambah lagi dengan radio TV. Tapi saya mau jelaskan dulu supaya Anda tidak punya mispersepsi atau terlalu nanti overestimate. Oh, dipikirkan nanti di Bali TV akan muncul ada produk-produk, tidak. Nah, di Bali TV ini adalah kita merupakan iklan layanan masyarakat untuk menciptakan satu budaya minum teh sehat. Oke? Ya. Kita kerjasama dengan masyarakat agrobisnis dan agroindustri ya. Ya. Nah, ketuanya ada di sini. Kita bersyukur gitu Pak Anak Agung Murah Alit Widya Saputra SHMH. Nah, saya sebutkan ini lengkap nih, ya kan? Nggak salah ya. Nah, Pak Agung ini tergerak karena ingin supaya membudayakan ya masyarakat Bali untuk hidup sehat bersama teh hitam Blesti. Ya, jadi saya sama Pak Agung bicara di radio di Bali TV, ya. Bali TV adalah iklan layanan masyarakat. Jadi tidak bicarakan, tidak menampilkan produknya. Nanti orang, Anda tanya, mana produk Blestinya, penjelasan Blesti itu apa? Nggak ada. Tapi, kita adalah menggandeng bahwa Blesti berserta masyarakat Bali. Ya, masyarakat Bali untuk hidup sehat. Nanti namanya Blesti. Orang akan tanya, apa itu Blesti? Betul nggak? Oh ini dia, oh ya kita minum ini Blesti, teh sehat. Karena saya yakin masih banyak masyarakat Bali belum tahu. Kita coba aja tanya di ruang ini, selain kita yang minum Blesti, ada nggak yang lain minum Blesti? Belum tentu. Betul? Tanya aja tetangga-tetangga yang makan di warung kolega, makan di dapur Bunak. Ada kalau dapur Bunaken pasti minum Blesti nanti ya. Tapi restoran yang lain masih belum. Betul? Nah, karena potensinya bagus dan produknya ini antioksidannya sangat kuat. Jadi kita ingin supaya masyarakat ini hidup sehat. Oke? Karena antioksidannya luar biasa. Nah, yang minum Blesti ini nanti banyak. Walaupun yang menjalankannya mungkin sedikit. Kenapa? Saya sangat yakin nanti pejabat-pejabat juga akan minum Blesti. Tapi mungkin mereka tidak menjalankan bisnisnya. Oke? Betul nggak? Kenapa? Yang penting orang minum.
sehat. Karena tujuan kita adalah pertama menyehatkan dulu masyarakat, khususnya masyarakat Bali dan umumnya masyarakat Indonesia. Setuju? Ya. Nah, oleh sebab itu nanti berkelanjutan setelah iklan layanan masyarakat, nanti Pak Alif akan punya strategi bagaimana menjadi host. Nanti baru undang perwakilan dari akademisi, perwakilan dari industri dari pertanian, dari tokoh masyarakat yang berkecimpung di agrobisnis. Nah, salah satu hasil pertaniannya adalah Blesti. Nah, nanti hasil Blestinya nanti saya akan sebagai narasumbernya. Nah, itu strategi kita ke depannya. Oke? Ya, sehingga masyarakat akan tahu, oh ternyata Blesti luar biasa. Blesti. Di mana-mana orang kenal. Oh, kenapa? Kalau sudah tidak pikiran orang, Blesti, orang akan cari. Betul nggak? Saya ambil contoh, manusia kalau seringkali kita ngomong, nanti belinya apa? Begitu mau cari teh hitam, belinya apa? Ada nggak jual Blesti? Nah, saya ambil contoh. Kita kan ada pembalut juga, yang istimewa. Betul? Tapi kalau ditanya, orang ditanya, kalau saya bilang pembalut, ingatan Anda apa? Softtek. Pak, beli softtek satu. Padahal itu softtek udah nggak ada sekarang. Ya kan? Udah nggak tahu cari kemana. Ya? Tapi itu orang ingat, betul? Setuju nggak? Ya. Nah, kita ingin suatu hari nanti orang yang pembalut yang bagus, Fibless. Teh sehat, Blesti. Bukan teh dalam bentuk kotak, dalam bentuk botol, betul? Bukan celup. Nah, itu adalah branding. Ya, kenapa? Karena saya sangat yakin kalau produk itu bagus, pasti dicari orang. Pasti dicari orang. Bahkan sekarang sudah mulai terrealisasi, bukan hanya Indonesia, nanti bangsa-bangsa di luar negeri sudah mulai deal. Ada beberapa pengusaha mulai deal sama saya, Pak, kalau saya pasarkan di luar negeri seperti apa? It's okay. Ya, karena prinsip kita kerjasama win-win solution. Setuju? Ya, nah ini mengenai brand. Nah, hari ini kita recognition-nya kecil-kecilan dulu karena pandemi. Kita nggak boleh kumpul ramai-ramai, betul? Tapi tahun depan kita berharap suasana sudah lebih kondusif, kita bisa buat acara lebih besar, ya, di tempat yang lebih nyaman, lebih sejuk, lebih besar, lebih strategis dan sebagainya, sehingga setiap orang ini merasa memiliki. Oke? Ya, setuju ya? Nah, dengan kerjasama di Radio Global pun maupun Bali TV ini akan membranding, ya. Nah, tetapi bagi mereka, ya, saya selalu katakan, ya, kita semua orang harus punya kontribusi. Setuju tidak? Oke? Kalau negara Indonesia mau maju, negara yang kita cintai, kalau kita mau maju, negara ini akan menjadi negara yang besar, negara makmur, negara raksasa dan sebagainya. Satu, jangan banyak mengeluh. Setuju? Banyak orang selalu menyalahkan pemerintah. Apa yang pemerintah bisa buat saya? Apa yang pemerintah bisa berikan pada saya? Jangan. Tanyakan diri kita masing-masing apa yang kita bisa berikan pada negara kita. Oke? Kalau negara kita mau maju, saya selalu katakan, saya akan memberikan kontribusi membuat masyarakat Indonesia sehat dan sejahtera. Itu bagian saya. Ya, Pak Alif akan mengangkat ekonomi kerakyatan, pertanian, ya kan? Betul nggak? Ya, sehingga kita semua memberikan kontribusi. Pak Putu, wah begitu kemarin habis dari training, wah menggebu-gebu, ya kan? Pak Agung. Jadi semua kita harus memberikan kontribusi. Setuju? Ya, nanti Bu Evi juga bisa kontribusi di komunitas, mungkin di komunitas haji misalnya, ya kan? Dan semuanya bisa, kita bisa semua kontribusi di kalangan gereja, di kalangan wihara, di kalangan Hindu, namanya pura, ya semua bisa. Setuju tidak? Karena yang kita bawa adalah kebaikan, manfaat. Nah, ada yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat, betul? Setuju nggak? Ya, kalau kita tidak hidup tidak memberikan manfaat, berarti kita nggak ada artinya. Nah, jadi saya menganjurkan berbuatlah untuk memberikan kontribusi untuk membangun Indonesia menjadi negara yang sehat, negara yang sejahtera, negara makmur. Kalau ini terjadi, berarti kita akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia.
Oke? Ya. Nah, hari ini saya tidak bicara politik, ya, tapi saya hanya ajak semua rekan-rekan kita, ayo kita membangun apapun bagian Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, nggak ada masalah. Semua kita bisa lakukan untuk berbuat baik, memberikan manfaat, ya, lewat Bresti, ya. Nah, saya mau cerita apa yang Anda tabur hari ini, Anda akan menentukan masa depan Anda. Karena saya mengambil istilah Anda, tomorrow is now. Hari esok adalah sekarang, mulai dari sekarang. Percepatan. Ya, jangan tunggu hari esok, terlambat. Hari ini kita berbuat. Nah, untuk menjalankan bisnis ini cukup sederhana. Saya bagi 3 kelompok. 3 kelompok ini Anda termasuk kelompok yang mana? Oke? Ini akan menentukan siapa Anda. Masa depan Anda seperti apa? 3 kelompok manusia. Kelompok manusia pertama adalah dia menjalankan bisnis ini dengan full heart, sepenuh hati. Oke? Sepenuh hati dan full time. Sepenuh hati dan sepenuh waktu, all out. Kita lihat ada beberapa yang semua, tentu hasilnya pasti akan besar sekali. Ya, bahkan bisa dapatkan penghasilan bulanan ratusan juta sebulan. Itu adalah kelompok yang pertama. Oke? Kelompok yang kedua, dia punya hati sungguh-sungguh, full heart, tapi dia masih terikat dengan kerjaan, namanya part time. Ngapa? Di sini ada beberapa yang masih part time. Ya kan, seperti Pak Putu misalnya, masih Bu Kris, masih ada masa, ya kan. Nah, ya, yang lain-lainnya masih part time. Kenapa? Ya, kenapa? Karena hasilnya juga akan besar, karena dia bisa menggunakan relasinya untuk mengembangkan. Nah, yang ketiga ini yang kita hindari. Yang ketiga, kelompok ketiga inilah yang merusak citra network marketing atau direct selling, multi level marketing. Apa? Yang ketiga ini ada sometimes. Kadang-kadang, percuma lah MLM, saya udah jalankan ini, nggak berhasil, saya udah ini, nggak berhasil, sana nggak berhasil. Betul? Pertanyaannya, bukan industrinya yang salah, oknumnya yang salah. Betul? Karena dia jalankannya sometimes, kadang-kadang. 1 bulan, kadang jalankan 1 jam hari ini. Dia suka dia jalankan, dia nggak suka dia nggak jalankan. Nah, saya berharap di ruangan ini nggak ada yang jalankan bisnis Bresti ini sometimes. Betul? Ya kan? Walaupun part time, ngapa? Misalnya Ibu Rana sebagai dosen, nggak ada masalah. Sambil, namanya bisnis sambilan. Sambil ngajar di luar tuh ketemu orang sambil cerita. Sambil bawa tur, sambil cerita. Sambil apa lagi? Sambil masak, tamu datang sambil cerita. Sambil bawa Grab, bawa mobil, cerita. Gimana kesehatan Anda gini. Oh iya gini, saya ada masalah ini. Oh ini produknya bagus sih, sambil cerita. Betul? Ya, itu full heart tapi part time. Hindarilah menjalankan bisnis ini sometimes. Sometimes itu suka-suka dia. Ya kan? Oke? Ya. Nah, jadi kita berharap Bali ini akan sangat istimewa. Anda mau tahu nggak potensi bisnis yang kita jalankan? Mau tahu nggak? Kira-kira potensi Anda bisa dapat berapa penghasilannya? Anda mau tahu? Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Alif. Ya, sama ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya kita punya jaringan, ya 5 tahun ke depan lah, ada 10.000 orang misalnya. Oke? Ya, oke, betul? Ya. Katakanlah 1 orang, ya cukup 1 bulan 5 botol aja. Minimal 25 PV, betul? Ya, 5 botol, minimalnya. Kira-kira potensi bisnisnya itu sekitar berapa, Pak Alif? Kita hitung tadi, 625 kalikan 10.000 ya. Kalikan itu 6,25 M, 6 miliar. 6 miliar. Kalau omsetnya 6 miliar, Pak Agung atau Pak Putu di sini bonusnya udah ratusan juta minimal. Makanya tidak heran saya punya target dan kita punya target semua 5-10 tahun ke depan. Kita ingin buktikan ada leader kita dapatkan bonus 1 bulan di atas 1 miliar. Ya, 1 bulan di atas 1 miliar. Setuju tidak? Setuju. Ya, itu yang potensi yang kita bisa kembangkan. Ya. Nah, tentunya di dalam mengembangkan bisnis ini
prinsipnya, Anda kalau mau sukses, prinsipnya harus sadis. Apa itu sadis? Bukan kejam. Tahu nggak sadis apa? Sadis itu sabar dan disiplin. Kenapa? Karena bisnis perlu proses, sabar. Kita bukan money game. Bukan money game janji rekrut 2 orang cepat kaya. Enggak. Itu banyak orang di luar money game itu yang menjadi korban. Kita bukan money game. Kita harus sabar prosesnya, bertahap, percepatan, aktivitas dan sebagainya. Terus disiplin menjalankannya. Continue. 3-1-3 minimal. Dalam satu hari minimal kita ketemu 3 orang. Kalau sekarang bukan 3 orang lagi. Ada orang bilang, Pak, saya 3 orang udah terlalu kecil. Saya satu hari ketemu 3 kelurahan, 3 arisan. Ya, luar biasa kan? Sekali pertemuan 100 orang. Setuju? Ya. Nah, jadi kita inginkan adalah sabar dan disiplin. Terus, ya, sehingga hasilnya makin lama makin besar. Tentunya dengan manfaat produk yang bisa dirasakan. Bisnis, saya kasih tipsnya. Kalau Anda mau sukses, ya mau dapat uang banyak, prinsipnya lakukanlah care and share. Jangan terbalik. Jangan share and care, care and share. Kalau care and share digabungkan jadi apa? Cash. Cash. Uang tunai. Ya. Nah, jadi peduli orang lain dan berbagi. Nah, untuk bisa berbagi kita harus rasakan dulu manfaat produknya. Setuju tidak? Berarti setiap orang harus pakai produknya. Begitu manfaat produknya, cerita. Ya, kemarin saya baru pulang dari Buleleng, saya kaget. Saya ketemu ada satu ibu namanya Ibu, saya panggilnya lebih gampang Dewi. Depannya apa? Pak Putu? Menake Dewi. Itu seorang guru, tapi suka ngomong. Jadi waktu ketemu saya, itu rasanya sudah seperti akrab. Baru ketemu kan, oh cerita dulu. Nah, ini orang punya potensi yang sangat besar sekali. Kenapa? Dia merasakan, dia jadi bukti. Tadinya orang kenal dia gemuk, punya sakit jantung bocor, ya bener ya. Jantung bocor, terus penyakit yang lain, mamanya punya penyakit, adiknya punya penyakit, keluarganya punya penyakit. Penyakitan banyak. Terus dia minum Blaze Tea, sekarang sehat. Begitu ketemu orang, Bu Dewi kok sekarang jadi langsing, jadi cantik. Apa yang terjadi? Ibu, rahasianya minum apa sih? Makan apa sih? Obat apa? Enggak, saya cuma minum Blaze Tea. Langsung tertarik. Oh ya, Blaze Tea. Oke, saya mau juga lah. Betul nggak? Saya yakin juga seperti ada beberapa orang ketemu misalnya Faye, Rina, kok energi kok ini, Faye, kok sekarang kok jadi gini-gini? Minum apa sih? Minum ini loh, betul nggak? Ya kan? Jadi kita harus jadi bukti. Tapi kalau kita jual teh hitam kesehatan, Blaze Tea, kita sakit-sakitan, orang percaya nggak? Nggak percaya. Betul nggak? Saya bisa cerita, itu real. Saya dulu 14 tahun sebelum minum Blaze Tea, saya itu suka sariawan. Sering sariawan, setiap bulan pasti sariawan, pasti. Setelah saya minum Blaze Tea, hampir 14 tahun sampai hari ini tidak pernah sariawan. Itu satu. Kedua, saya tipe orang yang suka pergi kemana-mana. Saya tipe orang yang nggak bisa di rumah, nggak bisa terus di kantor. Pergi terus-terus. Orang sampai bilang gini, Pak, Bapak kok kelihatannya nggak capek? Pernah nggak kalau saya bicara, saya ketemu orang rasa capek? Orang nggak pernah, Pak, capek. Terus orang tanya, Pak, umurnya berapa? Kalau saya tanya, Anda mau tanya umur secara biologis atau mau tanya umur secara psikologis? Saya mau tanya, kalau umur secara biologis, umur saya sudah hampir angka 6. Orang nggak percaya. Awet muda langsing. Tapi kalau umur secara biologis, orang tanya, Pak, Bapak umurnya berapa? Saya tergantung. Kalau pusat ke atas itu 25 ke atas. Tapi kalau dari pusat ke bawah 25 tahun ke bawah. Tergantung. Tapi ingat kapcer lah pokoknya. Nggak akan kecil nggak. Karena Blaze Tea, Bu, ya. Menunjang ya.
Jadi, nah, opa aja 93 tahun ya. 94 tahun masih top chair. Karena apa? Karena Blesti. Ya. Ibu kok tahu? Nah, kalau minum Blesti, Bu Lydia merasakan. Tapi kalau opa merasakan, Bu Lydia pakainya panty liner. Ya. Makanya kita bisa jadi contoh. Makanya orang-orang yang minum Blesti dan pakai Fitbless itu suaminya tuh seperti honeymoon. Walaupun umurnya sudah di atas setengah abad. Ya. Nah, ini yang saya mau katakan, bukti itu berbicara. Ya. Jadi kalau kita merasakan ini, nah muka saya ini muka 100% original. Nggak pernah saya pergi make up, pergi facial, enggak. Orang lihat saya ini muka ini kinclongnya tuh bukan karena kinclong make up, enggak. Jadi kalau saya lagi bicara untuk acara besar kan harus di make up, bilang Pak sorry ya, Bapak harus dikasih bedak, kalau enggak nanti pantul cahayanya, ya kan? Jadi ya udah. Kenapa? Karena kulitnya bagus, ya kan? Betul nggak? Waduh, kalau mau tandingan sama saya berenang boleh, 20 kali bolak-balik masih oke. Kalau berenang ya. Jadi jangan menantang saya dengan lari. Saya nggak suka lari, saya sukanya berenang. Jadi ini buktinya nggak capek ya. Kadang-kadang satu hari kalau saya pergi-pergi itu sibuk sekali, tidur cuma beberapa jam, tapi oke, nggak pernah tidur siang. Nah ini buktikan bahwa Blesti ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah saya hampir tidak pernah minum namanya multivitamin atau vitamin C atau apa. Zaman COVID ini banyak orang sibuk cari vitamin C, vitamin D2, vitamin D2 plus vitamin vitamin D3 ya, D3 plus vitamin K2 dan sebagainya. Banyak orang sibuk cari vitamin. Harga vitamin jadi melonjak. Betul? Saya enggak pernah ikut-ikutan, ini enggak. Jadi nggak multivitamin pun saya nggak minum. Tiap hari minum Blesti itu sudah gaya hidup sehat. Nah, saya bersyukur satu lagi ada gini. Ini kabar gembira. Ya kabar gembira. Walaupun orang bilang Pak sudah agak terlambat. Kenapa? Pada saat COVID lagi merajalela, ya kan? Nah, saya katakan nih, sampai hari ini saya bersyukur. Distributor cakap maupun karyawan cakap yang kena COVID tidak ada seorang pun yang meninggal karena COVID. Nggak ada satu orang pun yang meninggal karena COVID, walaupun kena COVID. Mereka ada yang 3 hari sembuh, ada yang 1 minggu sembuh, ada yang 10 hari sembuh, paling lama itu 2 minggu sembuh. Dan mereka nggak minum obat virus, enggak. Ya, banyak orang, ya Pak Oki kenapa? Salah satunya Pak Oki juga ya? Iya. Bahkan yang lebih ekstrim, teman saya itu cuma 1 hari berperang sama COVID di Kendari. Dia minum Blesti sebanyak-banyaknya. Oke? Ya, jadi saya katakan manfaat ini tolonglah ramai-ramai ceritakan, oke? Ya, supaya hasilnya kita akan menikmati lebih besar. Kedua, selain dapat bonusnya, ada rewardnya. Reward motor, mobil, rumah itu dalam bentuk cash, ya kan? Jalan-jalan ke luar negeri. Nah, tahun depan, nah ini kabar baik ya. Saya mau katakan, mumpung saya ada di sini ya. Tahun depan kita ada promo untuk ke satu pulau yang sangat bagus sekali. Saya mau cerita sedikit. Kenapa kita pilih tur lokal? Karena pada saat pandemi, ya kita terpuruk Indonesia, betul? Makanya waktu bulan Maret kita support Bali. Kita buat anniversary di Bali, ulang tahun yang ke-13 di Bali, ya di Ubud, di Hotel Stala. Ya, tujuannya kita ramaikan Bali, betul? Nah, ada satu pulau lagi yang jarang orang dukung. Kalau Bali kan sudah banyak yang dukung kan, yaitu satu pulau yang sangat indah sekali, tidak kalah dengan Bali. Maaf, saya katakan saya udah sering ke Bali, tapi ini nggak kalah dengan Bali. Mana? Belitung. Siapa di sini yang pernah ke Belitung? Belum ya? Belitung itu sangat indah bagi orang yang suka laut, suka pantai. Sangat indah. Saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia. Saya mau cerita sedikit ya. Hampir seluruh Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Bunaken, maaf Bu, ya ada Bunaken. Sekarang
udah nggak ada bandingan. Gunakan udah kalah pantai, jauh udah nggak. Bandingkan lagi kota Senggigi, Lombok, kalah jauh. Bali, Pantai Kuta atau Canggu ya, dibandingkan dengan Belitung nggak ada. Dibandingkan lagi apa? Labuan Bajo saya belum pernah pergi. Tapi kalau Raja Ampat saya udah pernah pergi. Raja Ampat udah? Kalah. Masih kalah dengan Belitung? Kalah sama Belitung. Benar, Belitung itu kotanya Belitung tuh ada dibagi dua, Bu. Ada Tanjung Pandan dan Magar. Magar ya. Nanti kita akan kunjungi namanya Kampung Ahok. Kalau Tanjung Pandan saya pernah. Ya, Tanjung Pandan ini bukan Tanjung Pandannya. Ini di ya nanti termasuk ada beberapa Tanjung Pandan juga. Bahkan saya katakan nggak kalah sama luar negeri. Anda pernah dengar kota Pulau Maldives? Pernah dengar Maldives? Maldives itu selalu digelung-gelungkan luar biasa di Sri Lanka ya, 1 jam dari Sri Lanka. Saya sudah ke Maldives, dibandingkan Belitung masih lebih bagus Belitung. Itu luar biasa. Makanya kalau Anda nggak pergi, rugi besar. Nah, kapan pergi ke sana? Bu Tia udah nggak sabaran. Oke, program kita nanti Januari sampai bulan Mei. Ya, Januari sampai bulan Mei, perginya bulan Juli. Oke, bulan Juli. Nah, kenapa kita pilih Pulau Belitung? Karena Pulau Belitung ini tidak tersentuh di sana. Banyak itu krisis ekonomi di sana tidak dibantu. Jadi kita ingin target kita 150 sampai 200 orang kita akan ke Belitung dan kita akan undang Pemda setempat, bupatinya Belitung. Ya, dan kita akan adakan pesta kebudayaan Melayu di Belitung. Acaranya kita sudah buat sangat menarik. Bahkan kita akan lihat salah satu binatang yang paling langka di Indonesia. Hanya ada di 2 tempat. Satu di Sulawesi Utara, satu di Belitung. Namanya Tarsius. Pernah lihat Tarsius? Itu spesies monyet terkecil di dunia. Besarnya cuma 1 jari ini. Besarnya cuma sekitar ini. Binatang Tarsius. Keluarnya di malam hari. Nanti kita akan lihat, kita sudah atur semua, kita bisa lihat dari dekat. Oke? Ya? Oke? Bergairah nggak kira-kira nih? Ya? Saya udah pergi berapa kali ke Belitung tuh luar biasa. Bagi orang yang suka laut, itu luar biasa. Bisa snorkeling, bisa ini. Raja Ampat pun kalah sama ini. Saya udah pernah pergi. Ya? Danau Toba nggak ada apa-apanya. Padang nggak ada apa-apanya. Ya, selain Labuan Bajo yang saya belum pernah pergi ya. Kalau yang lain yang saya ceritakan semua saya udah pernah pergi. Sulawesi termasuk di Sulawesi Selatan ada namanya Bira. Ya, pasirnya itu seperti tepung. Ya. Bira. Banyak pulau nelayan, banyak sekali. Makanya saya katakan kalau Anda nggak pergi ini sayang sekali. Sarannya gampang sekali. Saya berharap di Bali yang hari ini semua bisa ikut. Okay? Yang penting Anda harus mulai sekarang persiapkan dari sekarang dulu. Bangun 5 jalur, oke? Siapa di sini yang sudah punya 5 jalur? Semua? Sudah? Bangun 5 jalur semua, ya 5 jalur. Nanti bulan Januari tinggal isi poin aja. Poinnya kecil, nggak gede. Oke? Berapa nanti? Jangan sekarang. Ya. Ini udah umumkan, tapi pasti bisa lah. Ya, kalau Anda persiapkan dari sekarang, bangun, jangan tunggu tahun depan. Setuju? Jangan tunggu Januari, terlambat. Ya. Jadi sekali lagi, saya berharap di Bali ini akan luar biasa. Saya nggak percaya, masa omset Bali kalah dengan omsetnya di Ciamis. Ya. Kenapa bisa kalah? Karena di Ciamis banyak leader-leader yang full time. Nah, saya yakin kenapa? Mulai sekarang ini Pak Putu udah buat komitmen. Ya, Pak Putu sudah membuat satu pengakuan yang jujur. Ya, pengakuan jujur. Selama ini dia masih belum maksimal, masih main-main. Ya, Pak Putu ya. Masih main-main, tanda kutip waktunya tidak serius dengan Pak Agung. Pak Agung nanti setelah ini kita bersatu, di sini sudah bersatu ya, satu tim semua ya. Kita sudah bersatu, satu tim, kita akan membuat luar biasa. Itu satu. Saya sangat yakin satu. Kedua, apalagi bergabungnya Pak Alif dengan kita. Ya, kita kerjasama sehingga kita menggandeng
agribisnisnya berkembang dengan baik, blestinya berkembang dengan baik, masyarakat Bali jadi lebih sehat, ada budaya minum teh sehat. Betul? Ya kan? Nah, tinggal Anda lebih gencar. Ya. Jadi dengan kehadiran Pak Alif, Ibu Ratna yang mengolah MD di dapur Bunaken ya. Nah, saya mau cerita sedikit karena saya udah berapa kali dapur Bunaken masakannya enak. Kalau Anda nggak percaya, Anda tanya Pak Steve. Ya, salah satu bumbu bambu. Masakannya enak. Nanti kalau misalnya bisa home sharing mau ketemu orang sambil ajak prospek, kenapa? Anda ajak prospek yang dekat-dekat atau sekitar sini, Anda bisa ajak mampir di sana, prospek, beli barang dan lain sebagainya. Oke? Ya. Nah, cuma saya pesan satu untuk MD maupun sub MD, pesan saya satu. Orang belanja jangan dikasih utang. Oke? Jangan dikasih utang. Karena namanya utang, kadang-kadang ada orang yang punya integritas jelas, ada orang yang nggak punya integritas jelas. Utang nggak kabur. Saya mengalami berapa kali saya kasih lihat orang lebih susah, saya bantu. Nggak tahu nih sekarang saya mau kontak susah, HP-nya udah rubah. Makanya bagi anda yang suka ganti-ganti nomor HP itu curiga. Curiga. Ya. Kalau saya kontak tiba-tiba HP-nya udah tidak aktif, nah itu saya curiga. Nggak bisa sekarang Pak. Hah? Tetap akan mengikuti. Apanya? Ketuk nomor ketuk saat itu akan keluar nomor yang baru. Nggak Ya. bisa dibohong. Oh nggak bisa dibohong. Tapi nggak tahu. Saya pernah telepon nggak bisa terus. Nomor Anda sedang sibuk. Kapan nggak sibuknya kami kan? Nah, kalau saya, HP saya nggak pernah diganti nomornya. Dan HP saya tidak pernah blok. Orang telepon saya nggak kena sekalipun orang nggak kena namanya, muncul saya tetap angkat. Saya sering ditelepon, Pak, tawarin kartu kredit, tawarin loan, tawarin mau nggak voucher gratis ini segala macam. Kenapa? Saya bilang sorry, asuransi saya nggak tertarik. Tidak. Tapi saya pasti angkat. Kalau Anda telepon saya pasti saya angkat, kecuali saya lagi bicara. Misalnya saya lagi silent nih, ini ada yang telepon masuk nih, saya getar, nah, saya pasti nggak angkat. Betul? Tapi kalau dulu pasti. Kedua, telepon saya jangan malam hari ya. Jangan udah tidur jam 12 anak telepon saya silent kan supaya nggak ganggu. Jadi ada telepon, karena telepon saya bukan 24 jam. Hah? Ya, siang-siang boleh. Ya, ngapa? Bebas telepon saya nggak ada ini ya nggak usah khawatir pasti saya angkat. Tapi jangan telepon saya di atas jam 12. Ya, itu pasti saya silentkan, matikan. Oke? Ya. Nah, terus hal yang lain adalah saya mendorong Anda untuk ikut di Zoom meeting. Kemarin hari Senin saya lihat lumayan. Siapa yang ikut? Ibu Lydia ada, siapa lagi? Ibu Geng, Ibu Yuni, sama ada Pak Nyoman, ada Pak Oki, ya, Bu Hermin, ya. Kalau Anda ikut Zoom meeting, saya mau tanya kemarin malam termotivasi nggak hari Senin? Bagus sekali. Nah, ya. Nanti Sabtu jangan lupa ya, ikut dukung Pak Putu. Saya pikir harus ikut semua, karena Sabtu Pak Putu yang hostnya. Kalau Senin Pak Asgar yang hostnya. Saya selalu sempatkan. Kenapa? Saya selalu bilang, sesibuk-sibuknya saya pasti ikut. Bahkan di luar kota pun saya ikut. Ya, di kereta api pun saya ikut. Kalau bisa di luar di kapal pesawat, di pesawat kalau bisa saya Zoom meeting, saya pasti ikut juga Zoom meeting. Cuma nggak bisa. Ya kan? Betul nggak? Kenapa? Karena saya ingin sharing, berbagi supaya melihat Anda semua sukses. Betul? Karena kalau Anda sukses, saya lebih sukses. Betul nggak? Ya? Setuju? Ya? Jadi tugas seorang leader bertanggung jawab untuk membuat orang-orang yang diajak sukses. Setuju? Ya? Nah, jadi Zoom meeting jangan lupa ikut. Kalau talk show itu rutin jam 11.20 ya, saya yakin semua banyak yang sudah ikut, ya kan? Betul nggak? Nah, nanti kalau tinggal Bali TV, nanti setelah berapa bulan, nanti sekali-sekali mungkin ada talk show-nya, ya itu nanti, ya kan? Oke? Ya, cuma Bali TV ini jangan punya persepsi, jangan punya anggapan nanti muncul Pak Avianto dijelasin Blesti itu apa, enggak. Karena itu cuma 1 menit, itu namanya iklan layanan masyarakat, ya, bekerja sama dengan MAI. Oke? Hah? Oh, nggak punya Bali TV. Cari channel Bali TV. Ya, saya pulang nih walaupun di Jakarta, saya akan coba cari Bali TV. Ya, saya mau lihat. Internet ada.
Saya dengar IndiHome ada, nanti saya cari. Karena UCTV. saya langganan dengan IndiHome. Ya, oke? Ya, itu yang saya sampaikan hari ini, dan hari ini selamat kepada ada 5 orang yang secara simbolik nanti kita akan berikan pinnya, tapi ini adalah awal dari keberhasilan Anda. Keberhasilan sesungguhnya itu adalah proses perjalanan. Success is not the destination, success is a journey. Ya, sukses itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan menuju tujuan akhir. Oke, setiap orang harus mencapai garis finish. Fokus, jangan terpengaruh dengan segala iming-iming, rayuan, segala macam. Fokus dengan tujuan Anda. Ini Anda menjadi berkat buat banyak orang. Setuju? Ya, itu saja. Ya, tidak panjang lebar. Nanti berikutnya nanti pada saat recognition yang besar, ini kita akan sudah kenal. Oke, terima kasih. Sukses buat Anda. Sukses is your right. Sukses adalah perjuangan Anda.